sahabat IBC-ku, teman belajar CPNS-ku. Kali ini kita akan fokus membahas mengenai SKB Kesehatan Umum, yaitu Germas, Cerdik, dan Patuh. Sebelumnya, jangan lupa follow, share, and like IG teman belajar CPNS-ku, dan subscribe serta pencet notification dan juga like serta komentarnya di channel YouTube teman belajar CPNS-ku. Nah, yang pertama yang akan kita bahas Germas. Apa sih Germas itu? Germas adalah kepanjangan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, Germas ini adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, apa saja sih aktivitas yang ada pada Germas ini? Yang pertama, peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat atau PHBS, kemudian penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, kemudian peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan edukasi hidup sehat. Nah, pada periode ini ada prioritas atau fokus kegiatan yang diangkat, yaitu yang pertama melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, untuk aktivitas fisik ini adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot, rangka, dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Aktivitas fisik ini dapat dilakukan di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di perjalanan, di tempat umum, termasuk aktivitas fisik lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Jadi, batasilah waktu santai, waktu menonton, dan yang kurang bergerak ya teman-teman. Nah, untuk intensitas ringan dan sedang minimal 10 menit setiap hari. Untuk intensitas sedang maka 30 menit setiap hari. Seperti itu ya teman-teman. Nah, aktivitas fisik apakah yang bisa dilakukan di sekolah? Seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan di sekolah ada olahraga secara rutin, melakukan peregangan pada pergantian jam pelajaran, bermain saat istirahat, dan memperbanyak kegiatan berjalan. Jadi jangan cuma duduk-duduk aja ya. Kemudian ketika di rumah kita bisa melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring, mencuci baju, berkebun, menemani anak bermain. Itu juga adalah salah satu aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Kemudian di tempat kerja, olahraga rutin atau menyiapkan senam olahraga, melakukan peregangan di sela-sela jam kerja. Jadi meskipun kita kerjanya duduk, kita bisa melakukan peregangan kiri kanan gitu ya teman-teman. Kemudian memperbanyak kegiatan berjalan. Nah, selain itu dalam perjalanan kita bisa menggunakan tangga, berhenti 1-2 halte sebelum halte yang dituju, kemudian memarkir kendaraan agak jauh sehingga kita bisa lebih banyak berjalan ya teman-teman. Kemudian berhenti untuk peregangan dalam perjalanan jarak jauh atau macet, melakukan peregangan di dalam mobil atau bis. Kemudian di tempat umum kita bisa menggunakan sepeda ke tempat kerja, jadi lebih banyak aktivitas fisik daripada kita menggunakan motor ataupun menggunakan mobil. Kemudian memanfaatkan taman kota untuk aktivitas fisik. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa lari-lari di sana, bisa jogging bareng keluarga, bareng anak, bareng orang tercinta. Jadi memanfaatkan taman kota untuk aktivitas fisik. Kemudian memperbanyak kegiatan di ruang terbuka. Nah, fokus yang kedua yaitu konsumsi buah dan sayur. Nah, konsumsi buah dan sayur ini juga sangat penting ya teman-teman. Selain itu juga harus membatasi gula, garam, dan lemak, dan memperbanyak minum air putih. Dan cuci tangan, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Jadi buah dan sayur ini pada satu porsi makan harus ada setengah piring, seperti itu ya, setengah piring porsi buah dan sayurnya, seperti ini. Buah dan sayur ada di setengah piring 1 kali porsi makan. Kemudian setengah piring lagi sepertiganya lauk pauk dan 2/3-nya makanan pokok. Nah, kita juga harus membatasi gula, garam, dan minyak. Nah, di gula ini kita bisa dalam 1 hari kita bisa mengkonsumsi 4 sendok makan gula. Kemudian garam ini kita hanya boleh mengkonsumsi 1 sendok teh garam. Kemudian untuk lemak kita bisa mengkonsumsi 5 sendok makan lemak dalam 1 hari ya teman-teman. Jadi 4, 1, 5. 4 sendok makan gula, 1 sendok makan
maaf, 1 sendok teh garam, kemudian 5 sendok makan lemak. Oke, jadi 4, 1, 5. Jadi 4 untuk gula, 1 sendok teh untuk garam, dan 5 sendok makan untuk lemak. Nah, fokus yang ketiga yaitu cek kesehatan secara berkala, di antaranya cek tekanan darah. Jadi untuk mengetahui atau deteksi dini resiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung, yaitu untuk tekanan darah normal di bawah 140 per 90 mm Hg. Kemudian cek kadar gula darah, ini untuk mengetahui atau deteksi dini adanya diabetes, resiko diabetes. Hasil normal jika kadar gula darah sewaktunya kurang dari 190 mg per dl dan kadar gula darah puasanya kurang dari 126 mg per dl. Yang ketiga yaitu pantau berat badan. Nah, batas aman lingkar perut pada pria dan wanita itu berbeda ya teman-teman. Jadi pada pria batas amannya 90 cm, kalau pada wanita 80 cm. Nah, ketika memantau berat badan, kita juga harus menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Perhitungannya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, seperti itu. Ini adalah kategorinya teman-teman. Ada sangat kurus, normal, obesitas tingkat 1 dan obesitas tingkat 2. Hal ini dilakukan pengukuran untuk mengetahui atau mendeteksi dini resiko obesitas seperti itu. Yang selanjutnya yaitu cek kolesterol total. Jadi cek kolesterol total itu terdiri dari LDL, kolesterol buruk, HDL, kolesterol baik, dan trigliserida, lemak yang dibawa dalam darah dan berasal dari makanan yang kita makan. Hasil tes darahnya kolesterol LDL itu harus kurang dari 100. Ini yang baik ya teman-teman, yang optimal LDL-nya. Kemudian untuk HDL-nya harus lebih dari 60, kemudian untuk trigliseridanya harus kurang dari 150, itu untuk normal, dan untuk total kolesterolnya harus kurang dari 200 ketika kondisi normal, seperti itu teman-teman. Yang kelima yaitu kita harus mengecek arus puncak respirasi. Pengecekan arus puncak respirasi ini adalah salah satu pemeriksaan kesehatan untuk menilai fungsi paru. Nah, pengukuran ini biasa dilakukan pada penderita asma atau penyakit PPOK, penyakit paru obstruktif. Seperti itu ya teman-teman. Yang selanjutnya deteksi dini kanker leher rahim. Nah, cara paling umum yang dilakukan untuk mendeteksi dini kanker leher rahim adalah pap smear dan tes IVA secara berkala. Nah, di sini pap smear itu biasanya dilakukan di RS, klinik dokter kandungan, ataupun laboratorium terdekat dengan bantuan tenaga kesehatan yang sudah terlatih ya teman-teman. Kemudian tes pap smear ini dapat dilakukan apabila seseorang sedang tidak dalam kondisi haid ataupun hamil. Nah, untuk hasil terbaiknya sebaiknya tidak berhubungan intim minimal 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, yang selanjutnya yaitu tes IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Biasanya digunakan untuk mendeteksi kanker leher rahim dengan cara mengoleskan larutan asam asetat atau asam cuka 3-5% pada leher rahim. Asam asetat ini menegaskan dan menandai prakanker dengan perubahan warna agak keputihan. Hasilnya sangat cepat, biasanya diketahui dalam waktu 1-2 menit. Metode IVA ini sangat murah, mudah, sederhana, dan bisa dilakukan di puskesmas, dan hasilnya juga cukup sensitif ya teman-teman. Dan pemeriksaan ini juga dapat dilakukan kapan saja, termasuk saat menstruasi, saat asuhan nifas, saat konsultasi pemakaian alat kontrasepsi, atau saat pemeriksaan infeksi saluran reproduksi atau infeksi menular seksual. Jadi lebih mudah ya teman-teman daripada melakukan tes pap smear. Nah, untuk tes kesehatan yang selanjutnya adalah sadari atau periksa payudara sendiri. Pemeriksaan payudara sendiri ini bisa dilakukan perempuan sejak usia 20 tahun. Dengan melakukan pemeriksaan dini, kanker payudaranya bisa dicegah dari resiko yang lebih tinggi. Jadi cara melakukan sadari
bisa dilakukan setiap bulan pada hari ke-7 sampai hari 10 dari hari pertama haid. Jadi dari hari pertama seseorang mengeluarkan darah haidnya ya teman-teman. Yang pertama kita harus melihat payudara ke cermin dengan bahu lurus dan tangan diletakkan di pinggul. Lalu kita harus mengamati ukuran, bentuk, dan warna payudara. Apakah ada perubahan yang mudah terlihat atau ada pembengkakan. Yang kedua, kita mengangkat lengan dan lihat perubahan yang mungkin terjadi. Sambil melihat cermin, perlahan-lahan tekan puting susu antara jari telunjuk dan ibu jari, serta dilihat ada keluaran puting susu atau tidak. Jadi keluaran ini dapat berupa air susu atau cairan kekuningan atau darah. Yang ketiga, yaitu lakukan perebaan terhadap payudara Anda sambil berbaring. Jadi, gunakan tangan kanan untuk meraba payudara kiri dan sebaliknya. Kemudian yang keempat, perabaan terhadap payudara dengan gerakan yang sama sambil berdiri atau duduk. Nah, kebanyakan wanita merasa lebih mudah merasakan payudaranya dalam kondisi basah sehingga sering dilakukan saat kondisi mandi. Nah, selain sadari, untuk pemeriksaan payudara itu juga bisa dilakukan sadanis atau pemeriksaan payudara secara klinis. Nah, pemeriksaan sadanis ini dapat dilakukan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai petugas kesehatan terlatih dan kompeten serta memiliki sarana dan prasarananya seperti bidan desa, puskesmas, puskesmas pembantu, dokter, binaan praktek mandiri, rumah sakit, dan rumah bersalin. Oke, selanjutnya yaitu cerdik. Cerdik adalah langkah preventif atau pencegahan yang dibuat agar masyarakat terhindar dari berbagai penyakit tidak menular atau PTM. Nah, cerdik ini ada singkatannya teman-teman. Jadi yang pertama C, cek kesehatan secara berkala. E, enyahkan asap rokok. R, rajin olahraga. D, diet sehat dengan kalori seimbang. I, istirahat cukup. Dan K, kelola stres. Ini adalah gambarnya ya. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian ada juga program patuh. Patuh ini adalah langkah pengendalian penderita penyakit tidak menular agar rajin kontrol dan minum obat. Patuh ini lebih sering digunakan untuk program pengendalian hipertensi, tapi sebenarnya bisa juga digunakan untuk penyakit PTM lain. Apa sih patuh ini? Jadi P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas soal ya teman-teman. Banyak kegiatan, soal yang pertama, banyak kegiatan dalam Germas yang dilakukan untuk mampu berperilaku sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan Germas pada periode ini adalah A, melakukan aktivitas fisik meningkatkan perilaku hidup sehat, konsumsi buah dan sayur. B, melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, peningkatan edukasi hidup sehat. C, konsumsi buah dan sayur, peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan. D, melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, dan cek kesehatan secara berkala. Oke, jawabannya adalah D, betul sekali teman-teman. Jadi fokus kegiatan Germas pada periode ini atau prioritas fokus kegiatan Germas pada periode ini adalah 3 hal ya teman-teman, yaitu melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, dan memeriksa kesehatan secara berkala. Soal selanjutnya, memarkir kendaraan agak jauh, melakukan peregangan di dalam mobil atau bis, merupakan contoh aktivitas fisik yang dilakukan di A, sekolah, B, rumah, C, tempat kerja, D, perjalanan. Jawabannya adalah D, perjalanan. Jadi, contoh aktivitas yang bisa dilakukan di perjalanan, diantaranya adalah memarkirkan kendaraan agak jauh dan melakukan peregangan di dalam mobil atau bis. Soal selanjutnya, salah satu prioritas program Germas adalah dengan makan buah dan sayur. Berapa bagian porsi sayur yang harus
ada dalam satu porsi piring makan? A. Setengah piring, B. 2/3 piring, C. 1/4 piring, D. 1/5 piring. Jawabannya adalah A. Setengah piring. Jadi untuk satu kali porsi makan harus ada setengah piring buah dan sayur, setengahnya lagi, sepertiganya lauk pauk, dan 2/3-nya makanan pokok. Soal selanjutnya, CERDI adalah program yang dilakukan untuk prevensi penyakit PTM. Berikut merupakan contoh kegiatan yang tepat adalah A. Melakukan aktivitas fisik 1 kali per minggu selama 10 menit, B. Menghindari rokok dan asap rokok, C. Makan makanan berlemak setiap hari tanpa memikirkan porsi, D. Istirahat minimal 10 jam pada usia dewasa. Jawabannya adalah B. Menghindari asap rokok. Jadi untuk A, aktivitas fisik ini selama 10 menit harus dilakukan setiap hari ya teman-teman. Kemudian untuk C ini makan makanan berlemak setiap hari tanpa memikirkan porsi. Jadi untuk makan garam, gula dan lemak tadi ada hitungannya ya teman-teman, 415. 4 sendok makan untuk gula, 1 sendok teh untuk garam, dan 5 sendok teh 5 sendok makan, maksud saya 5 sendok makan untuk lemak ya teman-teman. Jadi ada takarannya. Jadi nggak boleh bila makan lemak setiap hari tanpa memikirkan porsi. Kemudian D. Istirahat minimal 10 jam pada usia dewasa. Nah, untuk usia dewasa ini kebutuhan tidurnya rata-rata 7 sampai 8 jam ya. Ini maksudnya 8 jam per hari. Jadi ketika minimal 10 jam ini sudah melewati batas tidur, batas kebutuhan tidur seperti itu. Nah, soal selanjutnya, cek kesehatan secara berkala dan mengikuti anjuran dokter untuk mengendalikan pasien penderita PTM khususnya hipertensi merupakan program A. Germas, B. Cerdik, C. Patuh, D. Sadanis. Jawabannya adalah C. Patuh. Jadi pengendalian program yang digunakan untuk mengendalikan pasien penderita PTM adalah patuh, sedangkan program yang digunakan untuk prevensi atau deteksi dini penyakit PTM adalah cerdik, dan untuk mencegahnya juga kita bisa melakukan Germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat. Oke. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa support dan subscribe-nya. Semoga tahun ini rezeki teman-teman untuk dapat NIP ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.